Apa yang lain lupa saya. Ya, istilahnya itu sering ditukar-tukar gitu ya. Apa namanya? Closing ya, closing rate ya. Sama ya, closing rate itu juga current rate gitu ya. Maksudnya closing itu saat penutupan buku lah gitu ya. Oke. Ya, kemudian setelah musim penjabaran nanti akan lebih mudah membuat eliminasinya. Kita lihat dulu untuk yang temporal method ya. Ini minggu kemarin sudah saya ajarkan belum ya? Belum ya. Untuk monetary asset ya itu dikalikan dengan current rate ya. Dikalikan dengan current rate. Apa saja yang monetary asset? Cash, account receivable, kemudian account payable dan bonds payable. Ini adalah monetary. Kalau monetary dia gunakan nanti kursnya adalah current rate ya. Kemudian yang mudah dulu ya. Untuk plan aset kalau dia tidak menggunakan revaluasi gitu kan, maka kursnya adalah kurs historical ya. Demikian pula akun kontranya ya, kontra akunnya di sini accumulated depreciation dia juga menggunakan historical. Berbeda dengan yang tadi, yang translate ya, translation itu baik aset maupun liabilities secara umum dia menggunakan current date. Nah, di sini dikecualikan untuk yang temporal. Kemudian yang capital dan return earnings ini capital stock return earning dia historical. Oke. Nah, kita lihat yang nominal account dulu ya. Nominal accountnya itu sales, wages, kemudian other expense, dia menggunakan average ya, menggunakan average ya, untuk mempermudah atau menyederhanakan menggunakan average. Kemudian dividen menggunakan apa? Actual ya, yang merah ini ya. Nah, sekarang untuk yang cost of sales ya. Cost of sales itu mengikuti aset terkait yaitu inventories. Nah, aset terkait di sini inventories diketahui bahwa metodenya adalah FIFO, first in first out, di mana ending inventory-nya ini adalah ending inventory pembelian terakhir di sini sebutnya ya. Berarti menggunakan actual nih sebenarnya. Ya, menggunakan actual. Oke, jadi nanti kalau di soal eh, misalkan diketahui bahwa ini adalah merupakan kurs pembelian terakhir atau actual gitu ya, maka gunakan yang actual. Kalau nggak ada ya average saja ya. Gitu ya, kalau nggak ada menggunakan average. Tapi kalau Vivo itu first in first out yang tersisa adalah historical juga bisa ya. Historical juga nggak bisa ya karena dia beli dulu ya, beli yang dijual adalah yang saldo akhir ya. Oke, biasanya sih menggunakan yang ini sih yang diketahui di soal ya. Misalkan ada pembelian terakhir ya gunakan pembelian terakhir ya. Pembelian terakhir belum tentu pembelian di saat tutup buku ya. Nah, artinya apa? Actual ini. Actual terakhir kapan gitu ya. Oke, perhitungannya adalah nanti menggunakan tabel seperti ini. Jadi teman-teman harus menghitung ulang berapakah cost of sales-nya. Nanti hasil akhirnya rely on hasil perhitungan ya. Jadi pasrah dengan nilai kalkulasinya. Tidak perlu dikalikan dengan rate tertentu. Oke, makanya di sini kursnya adalah historical gitu ya, atau tidak ada kurs sebenarnya. Dia langsung eh, merupakan hasil akhir dari perhitungan komposit. Ya. Cara ngitungnya kita gunakan bikin inventory itu adalah historical ya, historical 1,3 atau yang digunakan di awal apa akuisisi ya, bahkan saat akuisisi ini ya. Kemudian pembelian ya pembeliannya itu menggunakan rata-rata
gitu kan. Namun ending inventory-nya di sini sudah diketahui ada pembelian terakhir nih 1,22. Ya, di actual ya sebenarnya di sini. Actual atau historical pada saat transaksi terjadi saat pembelian terakhir ya. Yang tersisa nanti adalah ini ya. Yang tersisa adalah ending inventory dengan harga pembelian terakhir. Oke, kita susun, kalikan pound sterling ke kurs masing-masing. Maka ketemu di sini COGS-nya atau cost of sales-nya adalah 347.100. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah advance to pay. Di sini tidak perlu di apa namanya dihitung gitu kan, ya kemungkinan apa selisih kurs dan sebagainya gitu kan, nggak perlu ada selisih kurs. Kenapa? Karena eh, mata uang fungsional sama dengan mata uang pelaporannya induk, ya. Jadi tidak perlu penyelesaian utang piutang oleh si induk nanti misalkan mengakibatkan keuntungan gitu ya. Itu nggak mungkin karena yang digunakan adalah historical, ya. Jadi sama, nih sama. Tidak tidak merupakan transaksi mata uang asing intinya gitu ya. Oke, jadi gunakan aja historical. Oke, itu yang mungkin perlu di apa di garis bawahi. Nah, lalu untuk paten gimana nih paten gitu kan? Jadi paten itu waktu itu kan sudah ini menggunakan yang diketahui sama dengan yang tadi ya, ya kan? Jadi kebetulan mata uang fungsionalnya sama nih ya dengan mata uang pelaporan. Namun oleh si siapa? Oleh si subsidiari karena dia tinggalnya di UK gitu kan, Inggris. Pembukuan dia tetap harus dia convert ya ke dalam mata uang pound sterling ya, mata uang lokal gitu kan. Oleh sebab itu perlu di remeasure gitu kan. Nah, untuk meremeasure itu ya dengan tabel ini ya penjabarannya sudah. Kemudian hal yang lain adalah bagaimana dengan akuisisi gitu kan. Akuisisinya kan sebenarnya kalau dengan mata uang fungsional apa US dollar gitu kan. Ya, berarti kita gunakan US dollar ya sebagai acuan gitu kan. Berapa tadi dia beli? 455 ya, 455.000 US dollar. Ya. Kemudian patennya ya dengan harga segitu nilainya adalah 120.000. Ya enggak sih? Oke, kemudian tadi gimana tadi? Harus dari awal nih ya. Ini teman-teman maaf ya nih jadi naik turun naik turun. Patennya 130 ya. Patennya 130.000. Oke. 455 dikurangi 325. Jadi kita fokusnya di sini mata uangnya adalah kalau untuk penghitungan patennya adalah mata uang dolarnya. Kenapa? Karena mata uang fungsional sama dengan mata uang pelaporan. Ya, sama-sama dolar. 130.000 dibagi 10 adalah 13.000. Nah, angka yang ditaruh untuk metode measure itu adalah angka 130.000 dolar dibagi 10 ya untuk patennya. Nah, di sini ya 130. Oke. Kemudian oke, saya jam lagi ya tadi ya, lupa ya. Kalau ada selisih, saya ulangi lagi ya untuk yang penjabaran ini. Maaf terlewat tadi. Untuk yang selisih di sini itu selisihnya ini dicatat sebagai exchange loss ya atau exchange gain. Oke. Jadi dengan metode remeasurement ketika dia lakukan perhitungan ulang, pengukuran ulang, muncullah di sini exchange loss, maka exchange loss di sini akan dicatat sebagai profit or loss, ya kan? Profit or loss ya. Di sini loss ya kebetulan. Nah, nanti di dalam laporan konsolidasiannya dicatat sebagai exchange loss, ya, bukan OCI, yang merupakan bagian dari apa? Bagian dari consolidated net income, ya, pembentuk consolidated net income.
Nah, di sini OCI nggak ada. Ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk yang measure atau remeasure itu adanya selisih penjabaran masuknya ke earnings, ya, masuknya ke laba rugi. Sedangkan untuk yang metode translate itu masuknya ke OCI, ya, atas selisih penjabaran tadi ya. Ya, kenapa kok? Nah, pertanyaannya nanti mungkin kenapa kok maksudnya profit loss, Pak? Gitu kan? Ya, karena eh, defaultnya kan harusnya kan tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan. Namun perbedaan-perbedaan tersebut apabila terjadi karena menggunakan selain historical rate, maka ya perbedaan-perbedaan tadi itu nanti akan diakui sebagai laba rugi, ya. Jadi dari laporan keuangan yang apa tadi, pound sterling yang bukan merupakan mata uang fungsional gitu kan, dikonvert ke US dollar itu, ya. Itu ke mata uang fungsional dan sama dengan mata uang pelaporan gitu kan. Maka atas selisih tadi itu akan dicatatnya sebagai keuntungan, ya. Keuntungan atau kerugian gitu, ya. Keuntungan atau kerugian. Jadi sudah dianggap sebagai keuntungan, ya, dianggap sebagai juga apa namanya, selisih kurs akibat apa? Akibat seolah-olah ya transaksi dengan mata uang asing, ya, seolah-olah seperti itu. Jadi mentranslate atau meremeasure dari mata uang lokal ke dalam mata uang fungsional US dollar. Oke, gitu ya. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah eh, untuk paten di sini, ya. Paten, ya. Paten di sini menggunakan angka apa ini? 117 ini, ya. Menggunakan angka mata uang pelaporan. Jadi apa adanya dihitung, ya. Menggunakan mata uang pelaporan nih 130.000 itu awalnya kan unamortized, kemudian diamortisasi 13.000, sekarang saldonya menjadi 117, ya. Berbeda dengan yang current rate. Kalau current rate itu gimana caranya supaya hasil akhir dari paten di sini itu merupakan hasil akhir perkalian gitu kan, perkalian paten berdasarkan pound sterling gitu kan, saldonya berapa dikalikan dengan current rate gitu kan. Nah, kalau di sini menggunakan apa, rate, ya, rate historical. Kalau kita bisa lihat, ya, di sini kan historical, ya, teman-teman semua, ya. Dulu kan belinya kan dengan harga 455, ya kan, dikurangi dengan net asset, ketemunya patennya 130. Kemudian amortisasinya juga menggunakan, ya, di sini historical, ya. Ya, kita cek kembali apakah benar historical. Ya memang iya, harus seperti itu kan, defaultnya adalah historical gitu, ya. Nih kalau kita lihat tadi, nah di sini, ya, accumulate apa, depreciation expense, amortization expense itu, ya, semuanya menggunakan historical, ya. Kalau dia apa di sini, ya, juga aset tetap terkaitnya adalah aset terkaitnya juga merupakan historical, ya. Tadi juga ya paten, ya, paten kan belinya dulu, paten itu muncul karena ada akuisisi kan, akuisisinya dilakukan saat dulu, ya kan, saat pertama kali dia beli itu berapa gitu, historical juga gitu kan. Jadi itu teman-teman, ya, jadi hati-hati dengan depreciation expense maupun amortization expense untuk yang temporal, ya, untuk yang remeasure, ya. Nah, agak beda dengan current date tadi. Nah, oleh sebab itu saya menyebutnya kalau untuk yang apa namanya, untuk yang temporal method atau remeasurement itu untuk menyusun laporan konsolidasinya itu agak lebih mudah gitu. Jadi nggak terlalu pengaruh dengan adanya apa tadi, selisih kurs dan sebagainya. Namun untuk yang current rate method itu harus diperhatikan, di sini ada selisih, ya, ada selisih-selisih, ya, berdasarkan ada OCI-nya, gitulah pokoknya agak ribet. Ya. Ya, tapi kebalikannya dalam menyusun penjabaran, ya, untuk yang temporal di sini malah malah agak ribet, ya. Harus dihitung ulang dan sebagainya untuk CUGS dan sebagainya. Nah, untuk yang metode equity, ya, metode equity ini juga sama.